Anda bisa Facebook, Instagram, TikTokan, bumerang, berarti kualitas handphone saudara sudah bagus. Tapi kalau handphone saudara hanya bisa SMS atau telepon gitu kan, berarti kualitasnya masih kurang. Kalau kita melihat saudara, semakin hari bagaimana perkembangan teknologi semakin menunjukkan kualitas yang lebih bagus. Saya waktu sekolah dulu tidak pernah mempunyai handphone, gitu kan. Bahkan waktu saya SMA pun yang namanya handphone itu masih susah untuk dicari, didapat. Sekalinya ada, itu pun harganya sangat mahal. Dan itu pun hanya bisa saat itu hanya bisa untuk SMS, telepon, bahkan hanya bisa untuk foto. Dulu sudah bisa foto. Tetapi saudara, semakin hari perkembangan teknologi itu semakin menunjukkan kualitas yang lebih tinggi, lebih bagus. Zaman dulu tidak ada handphone layar sentuh, pencet tombol gitu kan. Tetapi sekarang sudah ada handphone layar sentuh. Zaman dulu handphone itu memorinya hanya sedikit. Kita hanya bisa menyimpan foto beberapa sudah penuh. Tetapi sekarang kita lihat, handphone kita memorinya ada yang 2 GB, 4 GB, ada yang di sini memori handphonenya 8 GB gitu kan. Ada yang 12 GB. Jadi ada kualitas. Kualitas berbicara tentang peningkatan mutu, peningkatan derajat, peningkatan fungsi. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana orang Kristen seharusnya hidupnya berkualitas. Kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki kualitas hidup kita. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Daniel, pasalnya yang pertama. Kita akan baca dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kitab Daniel pasal yang pertama, kita akan membaca dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Saudara sudah ketemu, amin? Kita baca secara bersama-sama 2, 3, iya. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsajar, Hanaya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Azaria dinamai Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat itu Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada semua anak-anak muda yang keturunan Yahudi dan berasal dari keturunan raja dan bangsawan untuk dibawa ke istana raja. Dan Daniel bersama dengan 3 orang rekannya, mereka adalah keturunan bangsawan. Jadi mereka adalah orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Mereka memiliki kekayaan yang bagus, kekayaan material yang melimpah. Tetapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, mereka juga memiliki kualitas hidup yang baik. Kenapa? Karena saat itu Daniel tidak mau meminum minuman yang diminum oleh raja. Dia tidak mau memakan makanan yang diberikan oleh raja. Daniel hanya memakan sayur. Dan pada saat itu dia berkata kepada prajuritnya, biarkan kami memakan sayur. Prajuritnya bilang, jangan. Kalau raja melihat Daniel badannya semakin kurus, maka kami nanti akan dimarahi oleh raja. Tetapi Daniel berkata, biarkan kami 10 hari makan sayur, maka lihatlah perbandingannya kami dengan orang-orang yang lain. Dan ternyata setelah 10 hari dia hanya makan sayur, ternyata dia perawakannya lebih bagus, lebih baik.
kualitas hidup bukan dilihat seberapa besar pencapaian kita saat ini. Kualitas hidup tidak dilihat seberapa banyak kekayaan material yang kita punyai saat ini. Kualitas hidup tidak dilihat seberapa tinggi jabatanmu dalam pekerjaan saat ini. Karena kalau kita lihat kondisi yang terjadi saat ini, pandemi COVID-19, jabatan, kekayaan, harta semua itu tidak bisa membuat saudara sembuh dari virus itu. Saudara punya harta yang melimpah, saat ini belum ada vaksin buat COVID-19. Jadi tidak jaminan harta yang melimpah, kekayaanmu yang banyak membuat kualitas hidupmu bagus di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan melihat ada orang kaya sedang memberikan persembahan ke bait Allah, dia memberikan persembahan yang lumayan cukup banyak. Tetapi ada seorang janda. Janda ini hanya memberikan persembahan 2 peser. Dia hanya kasih 2 peser. Lalu apa yang Yesus katakan kepada mereka? Yesus berkata bahwa persembahan janda ini adalah persembahan yang paling banyak dari semua yang memberikan persembahan. Kenapa? Karena janda ini memberikan persembahan 2 peser dari kekurangannya. Sedangkan orang kaya itu memberikan persembahan dari kelimpahannya. Itu berarti orang kaya itu masih ada sisa kekayaannya. Sedangkan janda ini memberikan semua yang dia miliki. Bahkan untuk menghidupi nafkahnya setiap hari, dia berikan persembahkan kepada Tuhan. Jadi kualitas hidup tidak dilihat dari seberapa banyak hartamu saat ini. Kualitas hidup tidak dilihat seberapa tinggi jabatan kita saat ini. Tetapi kualitas hidup dilihat bagaimana imanmu kepada Tuhan. Kualitas hidup dilihat bagaimana kehidupan rohanimu sehari-hari bersama dengan Tuhan. Kualitas hidup dilihat bagaimana terpelihara hubungan intim kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh? Ataukah kita hanya tinggal 100 meter, 200 meter lagi hubungan kita sudah semakin dekat? Atau saat ini hubunganmu sudah jauh berkilo-kilo dengan Tuhan? Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita akan belajar melalui kisah Daniel yang dia memiliki kualitas hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hari ini kita belajar ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki kualitas hidup yang benar sebagai orang percaya. Yang pertama adalah saudara, kita harus memiliki kedisiplinan secara rohani. Firman Tuhan mencatat di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, di situ dikatakan bahwa Daniel berlutut, Daniel berdoa, Daniel memuji Allah selama 3 kali sehari dan itu terus menerus. Daniel berlutut, Daniel berdoa, Daniel memuji Tuhan, Daniel menyembah Tuhan selama 3 kali sehari berturut-turut. Tetapi ada banyak orang Kristen yang seminggu sekali saja ke gereja, susahnya setengah ampun. Selalu banyak alasan. Pak Pendeta, Pak Gembala, saya kerja, saya dagang, saya usaha. Daniel 3 kali sehari. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita harus bisa melatih kedisiplinan rohani kita saat ini. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena ibadah itu mengandung janji baik untuk hidupmu saat ini maupun hidupmu yang akan datang. Ibadah itu mengandung janji Tuhan. Itu sebabnya kenapa Daniel sangat sering bersekutu dengan Tuhan. Karena Daniel percaya Tuhan sudah memberikan janji-janji
mencatat bahwa Daniel kepintarannya 10 kali lipat daripada orang pintar yang ada saat itu. Daniel Tuhan berikan hikmat. Daniel Tuhan berikan kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Bahkan pada saat itu mimpi Raja Nebukadnezar dia bisa tafsirkan dengan tepat. Bukan karena kehebatannya Daniel, bukan karena kemampuannya Daniel, tetapi bagaimana dia bisa hidup erat tekat melalui kedisiplinan rohaninya kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan itu akan memberikan kita janji jika kita semakin mengenal Tuhan. Amin. Amin. Kalau saya ingin mengenal anak saya, bagaimana karakter dan pribadi dia, saya harus meluangkan waktu lebih banyak dengan mereka. Bagaimana anak saya Barnabas, bagaimana anak saya Erasmus. Tapi kalau saya tidak punya waktu, saya nggak bisa mengenal mereka lebih dekat. Pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam. Saya tidak tahu apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan mereka, karena saya tidak punya waktu untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan mereka. Tapi karena selama ini kami bekerja di rumah, jadi saya tahu kebutuhan anak saya. Dikit-dikit, Pak, hidup Maret yuk, beli mainan apa? Dijajang yuk, beli kentang. Jadi saudara, ketika kita melakukan kedisiplinan rohani di dalam hidupmu, maka kita semakin hari semakin mengenal Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, supaya kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Kita mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita mengenal apa yang menjadi keinginannya Tuhan, kita mengenal apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, sehingga kita tidak terpeleset dalam dosa, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa, sehingga hidupmu tetap terjaga dan imanmu tetap tertuju kepada Tuhan. Mengenal Tuhan supaya kita semakin hari semakin tahu apa kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan, saudara? Kita harus lebih sering merenungkan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari firman Tuhan itu kita baca. Sekarang semua media sangat mudah untuk baca firman. Bahkan saking mudahnya, saudara, di Sumatera Barat Alkitab versi bahasa mereka ditolak, bahkan diminta untuk dihapuskan dari Play Store, karena semakin mudahnya mengakses Alkitab. Saudara bisa download di handphone, ada Alkitab cetak. Tapi kenapa masih sulit gitu? Bagaimana kita bisa menyediakan waktu untuk berdoa menyembah Tuhan setiap hari di dalam hidup? Sebelum saudara bekerja, sebelum saudara beraktivitas, sediakan waktu untuk berdoa. Bapak Gembala sudah memberikan teladan yang baik, bagaimana setiap hari dia jam 5 pagi berdoa di gereja. Saya mengikuti jam 5 pagi pun kami berdoa di kamar kami. Saya tidak tahu Pastor Ishak karena ya kamarnya jauh gak kedengaran kali ya. Kenapa? Karena kalau kita semakin sering berdoa dan menyembah, kita semakin bisa peka mendengar suara Tuhan. Puji Tuhan, hari Selasa kemarin cabang kita ditabiskan di GPD di Gedung Geraha Simatupang di Memoria yang digembalakan oleh Pendeta Chris Purba, dan kemungkinan 2 minggu atau minggu depan Bapak Gembala bersama dengan saya kita akan ke Pekanbaru gitu ya. Kita akan buka juga cabang di sana. Pastor Ishak akan ke Palembang, dan di Lampung juga ada gereja, tidak ada pendeta. Jadi kalau saudara mau meninggalkan zona nyamanmu, bergerak.
Jadi banyak pendeta, paduha bisa pergi, paroka bisa pergi. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita mengalami disiplin rohani, kita akan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Daud sangat menyadari itu, sehingga ketika dia berada di pelarian, dikejar-kejar oleh prajurit-prajurit kerajaan yang diberitakan oleh Raja Saul, Daud tetap merasa aman dan nyaman karena dia merasa Tuhan menyertai dia. Dia selalu merasa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia selalu berkata Tuhan tidak akan membiarkan aku. Bahkan dia pun berkata sekalipun aku jatuh, dia tidak akan membiarkan saya tergeletak. Sekalipun saat ini kondisimu sedang sulit, saudara, sekalipun ekonomimu sedang susah, hidup juga pas-pasan, tetapi firman Tuhan berkata, kita tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak. Amin. Ada cara Tuhan untuk menolong hidup kita. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa memiliki kualitas hidup sebagai orang percaya? Yang kedua adalah kita harus memiliki komitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Daniel pasal ayat yang ke-8 tadi mengatakan bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Artinya dia mempunyai komitmen untuk selalu hidup kudus. Komitmen adalah satu bentuk keterikatan untuk melakukan sesuatu. Kuduslah Tuhan. Kita harus kudus karena Tuhan itu adalah kudus. Amin. Amin. Kudus itu berarti adalah terpisah. Berasal dari bahasa kados dan hadrus. Terpisah artinya bagaimana hidup kita bisa mengasingkan diri dari dunia, sehingga ada perbedaan kualitas hidup antara orang percaya dengan orang dunia. Sehingga saudara, kita bisa membedakan, oh, seperti ini kehidupan orang Kristen. Hari Minggu toko tutup karena mau begereja. Hari Minggu tidak bekerja karena mau begereja. Hari Minggu tidak berdagang karena mau begereja. Tapi kalau kita lihat, banyak juga yang tokonya hari Minggu buka, banyak juga yang dagangannya buka. Tapi ya omsetnya segitu-gitu aja. Kita harus memiliki komitmen untuk hidup kudus di dalam Tuhan. Daniel tidak menajiskan dirinya. Bahkan kala itu ketika Daniel harus menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, Daniel tidak mau. Karena itu satu hal yang terlarang buat dia. Karena itu bukan yang dia sembah. Itu sebabnya Daniel tidak mau melakukan itu. Karena dia ingin hidupnya tetap kudus dan saleh di hadapan Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Orang percaya dilihat bagaimana cara hidupnya yang benar, bagaimana hidupnya yang kudus, bagaimana hidupnya yang bisa meninggalkan caranya yang lama, sehingga tidak lagi kembali melakukan dosa, sehingga tidak lagi kembali ke cara hidupmu yang lama, tetapi hidupmu akan mengalami peningkatan kualitas dengan cara hidup yang benar, sehingga mencapai kesempurnaan di dalam kekudusan bersama dengan Tuhan. Pak, susah untuk hidup kudus, memang berat. Tantangan jadi orang Kristen itu berat. Tetapi saya katakan harus punya komitmen, tekad kuat dalam hidup saudara. Saya harus hidup kudus.
Anak-anak muda cara berpacarannya yang kudus. Orang tua cara mendidik anak berkelakuannya yang kudus. Sehingga tidak ada najis, cacat dan celah di dalam hidup saudara. Perkataanmu ucapan kata-kata yang kudus, kata-kata yang berkat, memberkati orang, memotivasi. Jangan perkataan kutuk. Dasar kamu anak sialan, dasar kamu anak tidak benar begitu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, karena kita telah ditebus dari cara hidup kita yang lama melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Itulah yang membuat kita semakin menyempurnakan kekudusan di dalam Tuhan, supaya kita semakin takut akan Tuhan. Ketika kita memiliki hidup yang kudus di hadapan Tuhan, maka kita semakin memiliki ketakutan akan Tuhan. Sehingga ketika engkau membuka celah untuk melakukan dosa, saudara sudah takut duluan. Saya melakukan ini, nanti Tuhan marah. Selalu diingatkan oleh Tuhan, tidak boleh. Selalu Tuhan menggerakkan hati kita, Roh Kudus selalu menggerakkan hati kita, supaya tidak melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kualitas hidupmu semakin meningkat. Yang ketiga saudara, bagaimana supaya kualitas hidup kita semakin meningkat sebagai orang yang percaya, yaitu mengandalkan Tuhan tanpa ragu. Dan dia sangat percaya akan kuasa Tuhan menolong hidupnya. Bahkan ketika dia harus dilemparkan ke dalam gua singa, karena pada saat itu ada peraturan bahwa setiap penduduk harus menyembah dewa ataupun raja selama 30 hari. Dan Daniel tidak melakukan itu. Selama 30 hari dia menyembah Tuhan. Maka dengan sangat terpaksa, karena keputusan peraturan sudah dibuat, maka Daniel harus dilempar ke dalam gua singa. Tetapi Daniel percaya, Daniel mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong dia. Dan itu terjadi saudara. Ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, keesokan harinya dia tetap aman. Tidak ada luka-luka gigitan dalam tubuhnya. Dia aman karena Tuhan menyertai dia. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, yang ketiga, kita harus mengandalkan Tuhan tanpa meragukan kuasa Tuhan. Saudara harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena kita saat ini membutuhkan Tuhan untuk memimpin hidup kita. Karena hanya Tuhan saja yang dapat memimpin hidup kita saat ini. Saat ini kata sehat itu adalah kata yang dinantikan semua orang. Kalau dulu orang bilang semoga sehat ya, itu biasa aja. Tapi saat ini itu yang kita rindukan saudara. Semoga sehat ya. Kita nggak tahu kan. COVID-19 akan semakin hari semakin meningkat. Sekarang sudah 74.000 positif COVID. Pasar Impres Kedoya sana sudah ditutup, sudah di polis lain. Pasar Patra juga sudah ditutup karena sudah ada yang positif COVID di sana. Kita nggak tahu. Bahkan kemarin ada kabar 1.200 calon perwira angkatan darat terkena virus COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Apakah saudara bisa menggunakan kehebatanmu saat ini? Apakah saudara bisa mengandalkan kekuatanmu saat ini untuk melawan virus itu? Tidak bisa. Itu sebabnya saudara setiap hari kami berdoa bersama dengan istri. Tuhan, sebelum kami bekerja dan beraktivitas, lindungi kami. Sehingga ketika kami berada di luar, kami pulang ke rumah, kami terlindung tidak terkena virus. Saya nggak tahu saudara.
saya berdoa, Tuhan, hanya Engkau yang saya angkat. Menurut penelitian dokter, pasien yang sudah terkena virus COVID-19 dia akan mengalami kerusakan paru-paru secara permanen. Jadi sesak napas itu setelah mereka sembuh masih dirasakan. Maka itu akan semakin parah kalau ditambah dengan penyakit bawaan. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, hari-hari ini kualitas hidup saudara sedang diuji. Bagaimana saudara benar-benar mengandalkan Tuhan secara sepenuhnya. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan, karena Tuhan itu pasti akan menolong hidup kita, tergantung bagaimana caranya Tuhan menolong. Tuhan bisa pakai siapa saja sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong hidup saudara. Bagaimana Tuhan bisa menolong Daud untuk mengalahkan Goliat. Bagaimana Tuhan bisa menolong Nabi Eli ketika dia berada di sungai Kerit. Tuhan kirimkan burung puyuh untuk memberi makan kepada Nabi Eli. Bagaimana Tuhan bisa melakukan mujizat hanya dengan 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Dan hari ini saya percaya mujizat itu pun akan terjadi di dalam hidup saudara. Amin. Kuncinya adalah andalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan saudara. Sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sungguh-sungguh berserah di hadapan Tuhan hari ini. Sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau meninggalkan cara hidupku yang lama. Aku mau bertobat. Aku mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan katakan, Tuhan, hari ini aku berserah untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka saudara menjadi orang yang berkualitas. Amin. Hari ini saya rindu kita semua di tempat ini memiliki kualitas hidup sebagai orang percaya bagi Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita